4 orang telah ditangkap sebagai tersangka korban eksploitasi anak. Dan anak-anak yang menjadi korban, ada anak-anak yang menjadi pengemis. Ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, sehingga dengan segala cara harus bisa bertahan setengah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Hukum Tata Negara dari kelompok 2 ingin mempersembahkan diskusi kami yang berjudul Maraknya Eksploitasi Anak di Indonesia. Saksikan ya. Saya dan teman-teman saya akan melakukan wawancara kepada anak di bawah umur. Adapun lokasi yang ingin kami datangi ialah Blok M, Jakarta Selatan. Setelah sesampai di lokasi, mata kami tertuju kepada anak kecil yang sedang berjualan tisu. Lalu kami pun menghampirinya untuk melakukan wawancara. Itu harganya berapa satunya? 5.000. Aku beli tisu juga. Ada warna pink, warna pink. Ada warna hijau nggak? Aku warna. Ada warna hijau nggak? Aku warna hijau hitam ada hijau hitam. Ada. Oh biru. Putih ada nggak? Warna hijau. Mana uangnya? 15. Ini satunya berapa? 5.000. Yang pink juga 5.000? Iya. Jadi 15.000. Iya. Makasih. Simpan uangnya. Di tas ini. Bagi dua. Bagi dua. Iya. Kamu tadi 10. Nah, ya udah. Aku boleh nggak mau tanya-tanya sebentar? Kamu namanya siapa? Rida. Aku Saudia. Aku namanya Daus. Iya Daus. Nama siapa? Rijal. Kira-kira Rijal kalau jualan itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 11. Pulangnya? Kadang-kadang jam 10, kadang-kadang jam 9, kadang-kadang jam 6. Rijal udah lama nggak jualan ini? Baru ada. Kapan barunya? Ayam. bulan kemarin. Hari Senin. Setelah kami mendengar penjelasan dari anak tersebut bahwa hal ini merupakan keinginannya, namun tidak seharusnya seperti ini, karena mencari pekerjaan bukanlah tugas mereka. Setelah mewawancarai anak tersebut, maka kami ingin mewawancarai ibu dari anak-anak tersebut untuk menanyakan ada apakah yang sebenarnya terjadi. Kami dari kampus UIN. Iya, UIN Jakarta. Iya, ya. Tadi kan aku udah ngobrol sama Rida, gimana awal-awal mereka tidak tadinya masalah nolak karena kondisinya kayak begini ya kan, jualan kan ada kita naik Berarti awalnya ibu menolak ya Bu ya? Gak ada unsur paksaan lah ya? Gak ada, cuma dari hati dia sendiri yang pengen. Ada kasihan ngeliat mamanya. Kalau bukan spesial dia tahu gak kalau karena Rizal ya. Mama. Gitu. Bener gak? Biasanya sendiri, sekolah. Di sisi lain Bu, undang-undang perlindungan anak kan itu sudah diatur ya, masalah hak-hak terhadap anak, pendidikan, hak apapun itu terhadap anak harus dipenuhi. Ada nggak kira-kira ini Bu, selama ibu menjual itu pihak dari Satgas apapun itu lah, dari aparat untuk menanyakan perihal anak-anak itu ini? Ada yang
Setelah mewawancarai ibu dan anak-anak penjual tisu tadi, kami melihat seorang anak yang menggunakan kostum badut sedang mencari uang dengan menyanyi di tengah keramaian, dan kami pun mendekatinya untuk mewawancarainya. Umurnya berapa? Masih sekolah berarti? Oh, sekolah di mana? Berarti jauh dong ke sini. Naik apa? Naik bajaj. Naik bajaj. Kos bajajnya dulu. Kan ini juga buat ini juga adik saya. Jadi orang tua saya, ayah saya saya. Tapi orang tuanya masih ada? Ya, mama sama ini doang. Mama kan udah tua. Kalau boleh tahu, ini dari kapan? Dari SD bang. Ya kan tinggal sama saya dari bapak saya. Saya sekolah juga sih, swasta sih. Tadi ini masih kah, sekolahnya agak jauh juga. Kayak tadi pulang gitu. Ya, kan ini bukan udah dengar aku. Berarti hampir setiap hari ke sini. Ya, Masih bantu orang tua juga ya. Tapi pekerjaan selain ini sampingannya ada. ada itu masih kah. Kadang kalau ada panggilan saya ikut, kalau nggak ya bersih-bersih rumah orang doang kok. Biasanya kalau bersih-bersih gitu nggak minus. Oh, kamu kan udah Kadang cowok di kampung. kalau emang saya Nggak. panggil bisa sampai berapa hari? Seminggu bisa tapi jadi bulanan bang. Oh, bulanan ya. Misalnya seminggu saya sebulan segini, di 2 minggu masuknya bisa kadang-kadang 1 juta, kalau nggak 1 juta lebih bang. Jadi ya kalau pulang dari Bekasi saya langsung begini lagi bang, dari sampingan kan lihat kasih uang makan. Makasih adek. Ini adek berapa bersaudara gitu? 7 bang. Oh 7. Ya Allah. Berarti adek anak yang berapa? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Berarti ini ya banyak adik-adiknya yang harus dibiayain oleh kamu ya? Soalnya kan abang saya kan kerjaannya nggak tahu bang. Ya yang penting pekerjaan itu halal. Kamu boleh bekerja apa aja karena yang paling penting itu adalah pendidikan ya. Masalah pekerjaan itu mau kayak gini ataupun kerja di kantor yang penting halal gitu kan. Apa gunanya kita kerja di kantoran ataupun jadi apa, jadi menteri ini kalau nggak halal itu percuma kan di hadapan Allah gitu kan. Iya bang. Semangat ya. Iya. Ini cita-cita ada nantinya pengen jadi apa? Pasti kita mau bilang mau sekolah tapi saya sempat masuk agak sanggup bayar. Nanti mau ini ya jadi pengusaha. Amin. Semoga niat baiknya adek ini semuanya tercapai gitu ya. Yang penting tetap semangat gitu ya dek ya. Terima kasih ya. Oke dek. Menurut pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak di bawah umur hanya diizinkan bekerja dengan syarat tertentu. Salah satunya, mereka hanya boleh bekerja pada jenis pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Selain itu, jam kerja mereka dibatasi maksimal hanya 3 jam per hari. Anak yang boleh bekerja itu diberikan batasan hanya untuk dalam bidang pendidikan dan minatnya. Misalnya banyak sekali artis-artis ya yang anak itu masih artisnya masih anak-anak tapi dia disuruh menjadi bintang iklan, menjadi bintang film ya itu boleh sepanjang itu merupakan bagian dari minat bakatnya dan untuk tujuan pendidikan. Tapi tidak boleh melebihi batas-batas jam yang telah ditentukan. Misalnya 1 hari 2 sampai dengan 3 jam. Di luar itu anak tidak boleh bekerja. Di luar untuk kepentingan pendidikan dan minat
bakat ya, anak itu tidak diperbolehkan untuk bekerja. Nah, orang yang mempekerjakan anak selain untuk bidang pendidikan dan minat bakat itu kena sanksi pidana. Itu menurut aturan dari ILO, International Labour Organizations ya. Di situ ada konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh negara kita. Termasuk sudah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Itu dari sisi aturan hukum. Problem-problem yang ditemukan tersebut, dan langkah berikutnya adalah memberikan rekomendasi. Pengalaman saya dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang pelakunya adalah orang kedua pemerintah daerah, wakil bupati di sebuah daerah. Itu tidak bisa hanya KPAI turun, tapi KPAI juga harus berjejaring. Nah, ini pengalaman ya. Artinya lembaga nasional setingkat pengawas KPAI aja nggak bisa tuh hanya sendiri, padahal jelas anaknya dijual ke salah satu kepala daerah di suatu daerah misalnya. Secara seks ya, dibayar, ada uangnya, ada saksinya, anak mengakui, orang tua anak juga ngotot mau diadili orang ini. Wah, itu nggak bisa KPAI hanya sendiri. KPAI bekerja sama dengan gitu ya kepolisian waktu itu, dari mulai Polres sampai Polda, dan itu tidak bisa. Kasus mengeksploitir anak untuk kepentingan-kepentingan tertentu ini sebenarnya ini perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dalam hukum pidana juga ini dirumuskan di dalam hukum pidana bahwa ini ada sanksi pidananya. Sekarang anak yang belum dewasa disuruh mencari uang dengan cara-cara tertentu dan untuk digunakan uang itu oleh orang-orang tertentu. Ini namanya eksploitif. Karena usia anak itu belum saatnya dia ini mencari nafkah atau mencari uang. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa anak ini masih punya masa depan yang panjang, sehingga anak ini diberi kebebasan untuk mencari ilmu supaya ke depannya nanti anak-anak ini memiliki pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga waktu kesempatannya dia untuk belajar ini dieksploitir menjadi dia mencari pekerjaan atau mencari uang. Ini sangat tidak diperbolehkan karena anak itu mempunyai satu hak-hak yang harus dilindungi oleh negara karena anak masih mempunyai masa depan yang panjang. Même dans un sommeil éternel, j'étais censé